Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah desa terpencil di Indramayu, di balik hutan lebat dan rawa sunyi, warga sering mendengar tabuhan gendang misterius setiap malam Jumat Kliwon. Suara itu datang dari tengah hutan, disertai cahaya api menari-nari di antara pepohonan. Beberapa warga yang nekat menyusuri suara itu mengaku melihat bayangan manusia berbusana adat Dayak, lengkap dengan tato di dada dan tombak di tangan. Padahal, tidak pernah ada catatan sejarah bahwa suku Dayak tinggal di Indramayu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe Mawaddah Channel, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu, di sebuah desa kecil di pedalaman Indramayu, angin bertiup pelan, membawa aroma lumpur sawah yang baru saja digarap. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan, menandakan malam mulai dalam. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rahasia besar yang selama puluhan tahun tidak pernah diungkap ke dunia luar. Desa itu bernama Sukamerta. Konon katanya, di balik rimbun pohon bambu dan lebatnya hutan di pinggiran desa, hidup sekelompok orang misterius yang memiliki adat, bahasa, dan ritual berbeda dari warga lainnya. Mereka jarang keluar. Mereka tidak mau difoto. Dan anehnya, setiap kali bulan purnama tiba, dari hutan itu terdengar tabuhan gendang dan suara seruan aneh, mirip bahasa suku pedalaman Kalimantan. Awalnya, warga mengira itu hanya lelucon atau mitos turun-temurun. Namun suatu malam, seorang pemuda bernama Sandi, yang terkenal berani dan suka menjelajah, tanpa sengaja menemukan jejak kaki besar di tanah liat yang mengarah ke dalam hutan. Jejak itu bukan milik manusia biasa. Bentuknya bulat panjang, mirip tapak kaki tanpa alas, namun ukurannya 2 kali lipat manusia dewasa. Sandi penasaran. Ia membawa senter dan memutuskan mengikuti jejak itu. Ia tak tahu, langkah kakinya malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin terasa hawa dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, terdengar nyanyian aneh berirama lembut tapi menakutkan. Ia mengintip dari balik semak, dan di sanalah, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya beku. Puluhan orang berkulit sawo matang, mengenakan ikat kepala dari daun rumbia, tubuh mereka dilukis garis-garis putih dari kapur. Di tengah lingkaran, seorang wanita tua menari dengan tongkat berhias tengkorak burung di ujungnya. Dan di udara, tercium aroma dupa yang menusuk hidung. Sandi terdiam. Ia tahu, ini bukan sekadar pertunjukan atau ritual orang desa. Ini mirip upacara adat Dayak. Tapi bagaimana mungkin? Ini Indramayu, bukan Kalimantan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menoleh. Matanya tajam, berkilat dalam cahaya api unggun. "Kau siapa?" Suaranya berat, seperti menggema dari balik tanah. Sandi ketakutan, tubuhnya gemetar, ia berlari tanpa arah. Namun saat menoleh ke belakang, tak ada siapapun di sana. Api unggun itu lenyap, begitu pula dengan suara gendang. Seolah semuanya hanya ilusi. Sejak malam itu, Sandi jatuh sakit. Tubuhnya panas, tapi bukan karena demam. Setiap malam ia mengigau, menyebut nama yang tidak dikenal. Dayak Merta. Dayak Merta. Warga desa mulai resah. Mereka menduga Sandi terkena gangguan makhluk halus, tapi ada juga yang berbisik. Jangan-jangan,
Anak itu melihat suku yang dulu pernah menghilang dari sini. Karena konon, di masa lampau, ada sekelompok pendatang dari Kalimantan bagian barat yang terdampar di pesisir utara Jawa akibat badai besar. Mereka membawa adat, kepercayaan, dan bahasa sendiri. Sebagian menetap, sebagian lenyap entah kemana. Sejak saat itu, wilayah itu disebut Tanah Dayak Jawa, meski lambat laun kisahnya terkubur oleh waktu. Kini, lewat Sandi, rahasia itu mulai terkuak. Namun semakin dalam misteri ini digali, semakin terasa aura mencekam di setiap langkahnya. Siapa sebenarnya suku itu? Mengapa mereka bersembunyi? Dan apa hubungan mereka dengan penduduk Indramayu masa kini? Semua akan terjawab dalam perjalanan ini. Sebuah kisah tentang akar leluhur, persinggungan budaya, dan rahasia yang diwariskan alam. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa tidak semua yang berbeda harus ditakuti, dan tidak semua misteri bisa dijelaskan dengan logika. Karena di balik legenda, seringkali tersimpan hikmah besar tentang asal-usul manusia dan kehendak Tuhan. Sejak malam itu, Sandi tak lagi sama. Pandangannya kosong, bibirnya sering bergumam, dan setiap malam tubuhnya menggigil meski diselimuti tebal. Ibunya panik, sementara warga mulai berbisik-bisik. Dia tersentuh makhluk gaib hutan bambu, ujar satu orang. Tapi ada juga yang berkata, tidak, dia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat. Seorang tetua desa akhirnya menyarankan agar Sandi dibawa menemui Kiai Mustafa, seorang kiai sepuh yang tinggal di pinggir sungai Cimanuk, di sebuah surau kecil yang konon menyimpan pusaka kuno peninggalan nenek moyang. Kiai Mustafa dikenal bijak dan menguasai banyak ilmu leluhur, bahkan sering disebut penjaga batas antara alam nyata dan alam gaib. Pagi itu, Sandi digendong ayahnya menuju surau kecil di tepi sungai. Suasana terasa sejuk, namun entah kenapa hawa di sekitar surau itu seakan membawa getar aneh, seperti campuran antara tenang dan sakral. Saat mereka tiba, Kiai Mustafa tengah duduk menghadap kiblat. Mulutnya komat-kamit melantunkan ayat-ayat suci. Matanya yang keriput menatap tajam ke arah Sandi. Anak ini bukan sakit biasa, ucap beliau perlahan. Ia telah menembus tabir yang selama ini dijaga oleh para leluhur. Hutan itu bukan sekadar tempat, tapi perbatasan antara dua zaman. Ibunya menatap bingung. Apa maksudnya? Yai? Apakah anak saya diganggu jin? Sang kiai menggeleng pelan. Tidak, Bu. Ia melihat suku yang dulu pernah hidup di sini. Mereka bukan jin, bukan pula setan. Mereka manusia seperti kita, tapi terikat oleh janji leluhur yang tidak pernah ditepati. Kiai Mustafa lalu memerintahkan Sandi dibaringkan. Ia mengambil kendi tanah liat dari dalam surau. Di dalamnya terdapat air bening yang memantulkan cahaya seperti kilau purnama. Ia membaca doa panjang, meneteskan air ke kening Sandi. Saat itu juga tubuh Sandi bergetar hebat. Matanya terbelalak, lalu ia menjerit. Aku melihat mereka. Yai! Mereka menari di bawah pohon besar. Ada seorang perempuan tua memegang tengkorak burung. Dia memanggil namaku. Suasana mendadak tegang. Sang ibu menutup mulut menahan tangis. Namun Kiai Mustafa tetap tenang. Anakmu tidak berhalusinasi, ucapnya lirih. Apa yang ia lihat adalah warisan sejarah yang hampir dilupakan. Beliau lalu membuka peti kecil di pojok surau. Di dalamnya, tergeletak sebuah ukiran kayu berbentuk perisai dengan pola garis miring dan gambar burung enggang di tengahnya. Warna catnya sudah pudar, namun guratannya masih kuat dan indah.
Inilah peninggalan terakhir suku yang dulu disebut orang sebagai Dayak Merta, kata Kiai Mustafa. Dulu mereka datang dari Kalimantan bersama badai besar. Kapal mereka pecah, sebagian meninggal, sebagian mendarat di pesisir utara sini. Mereka membuat perkampungan, membawa adat, tarian, dan bahasa mereka. Tapi zaman berganti, dan mereka terhapus oleh sejarah. Beliau berhenti sejenak, menghela napas dalam-dalam. Ada janji leluhur mereka, bahwa jika keturunan tanah ini melupakan asal-usulnya, maka roh penjaga adat akan muncul kembali, menuntut agar kebenaran diungkap. Ibunya Sandi menatap kiai itu dengan wajah pucat. Lalu, kenapa anak saya yang terpilih? Kiai Mustafa menatap Sandi lama sekali, lalu berkata pelan, karena darah itu masih mengalir dalam dirinya. Suasana hening. Hanya suara gemericik sungai dan desiran angin bambu yang terdengar. Kiai Mustafa kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan kisah para tetua dulu, sebagian keturunan suku Dayak Merta menikah dengan penduduk lokal Indramayu. Mereka membaur, dan lambat laun kehilangan identitas leluhurnya. Namun garis darah itu tetap ada, menunggu seseorang yang cukup kuat untuk mendengar panggilan tanah. Sandi menggigil. Ia tak percaya. Saya? Keturunan mereka? Yai? Benar, Nak. Dan kau dipilih untuk mengembalikan keseimbangan antara masa lalu dan masa kini. Tapi ingat, ujar sang kiai, kebenaran kadang lebih berat dari rahasia. Malamnya, Sandi bermimpi. Ia berjalan di tepi sungai, airnya berwarna merah keemasan, dan di tengah arus muncul sosok wanita tua yang ia lihat di hutan. Wanita itu tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Dayak Merta, harus diingat, jangan dibiarkan punah oleh lupa. Ketika Sandi terbangun, di tangannya tergenggam serpihan kayu kecil, sama seperti ukiran di pusaka Kiai Mustafa. Padahal, ia tidak pernah menyentuhnya. Kini misteri semakin dalam. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa ia memanggil nama Sandi? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh hutan bambu Sukamerta selama ratusan tahun? Namun satu hal pasti. Perjalanan Sandi untuk menemukan asal-usul suku Dayak Indramayu baru saja dimulai. Pagi itu, Sandi tidak tidur nyenyak. Bayangan wanita tua dari mimpinya terus muncul di matanya, seakan memanggilnya. Ia menatap serpihan kayu di tangan, dan perlahan menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi, ini panggilan leluhur. Kiai Mustafa menunggunya di halaman surau, membawa tas ransel berisi benda-benda kuno, dupa, kain hitam, dan sebuah peta tua yang digambar dengan tinta pudar. Anak muda, kata kiai itu, hari ini kau akan melihat apa yang selama ini tersembunyi dari mata manusia biasa. Tapi ingat, jangan sesekali menentang aturan mereka. Hutan ini hidup. Sandi mengangguk, jantungnya berdegup cepat. Bersama kiai, ia melangkah masuk hutan bambu Sukamerta, tempat di mana malam itu ia melihat tarian mistis. Semakin jauh mereka masuk, semakin terasa getaran aneh di tanah. Pohon-pohon tinggi menjulang, membentuk kanopi yang menutupi cahaya matahari. Suara burung, serangga, dan angin seakan membentuk melodi tersendiri, menuntun langkah mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan sisa-sisa perkampungan kuno. Pondok kecil yang sebagian hancur dimakan waktu, ukiran kayu yang retak, dan alat-alat sederhana dari kayu dan batu. Kiai Mustafa menunjuk ke sebuah batu besar berukir simbol burung enggang, sama persis seperti pada pusaka yang mereka bawa. Ini, pusat dari semua rahasia, ujar Kiai. Dahulu,
Suku Dayak Merta mengadakan ritual di sini setiap bulan purnama. Mereka percaya, pohon-pohon, sungai, dan bumi ini adalah penjaga kehidupan mereka. Jika diabaikan, alam akan menuntut kembali keseimbangan. Sandi berjalan mendekat, meneliti ukiran batu. Tiba-tiba ia merasakan getaran di telapak tangannya, dan mendengar bisikan samar. "Jangan takut, warisanmu belum hilang." Sandi terkejut, tapi Kiai tersenyum bijak. "Mereka mengenalmu, Nak. Itulah sebabnya kau bisa merasakan suara itu. Darah leluhurmu masih mengalir." Mereka melanjutkan perjalanan ke sungai kecil yang tersembunyi. Airnya jernih dan berkilau seperti cermin. Di tepi sungai, terlihat tanda-tanda ritual, lingkaran batu, daun-daun rumbia, dan arang bekas api unggun. Kiai Mustafa menunduk, mengangkat tangan ke langit, dan mulai membaca doa panjang. "Anak muda," katanya, "kau harus memahami bahwa ini bukan sekadar sejarah. Ini tentang tanggung jawab. Mereka ingin identitasnya dikenal kembali, agar warisan tidak hilang begitu saja." Saat Sandi menatap lebih seksama, ia melihat garis-garis putih pada batang pohon bambu, membentuk simbol aneh. Saat disentuhnya, udara di sekitarnya seakan bergetar. Seketika, bayangan samar perempuan tua dengan tengkorak burung muncul di tepi sungai, menatapnya dengan mata berkilau. "Kau, yang terpilih." Suara itu terdengar lembut tapi jelas. "Jangan lari dari sejarahmu. Ingatlah, suku kami adalah bagian dari tanah ini. Jika kau takut, kami akan menunggu. Jika kau berani, kau akan melihat dunia kami." Sandi terguncang, tapi ada rasa hangat yang menenangkan hatinya. Ia tahu ini bukan mimpi lagi. Ini nyata. Kiai Mustafa menepuk pundak Sandi. "Mulai sekarang, kau akan belajar adat mereka, bahasa mereka, dan misteri yang mereka simpan. Kau bukan hanya pewaris darah, tapi juga penjaga rahasia mereka." Sandi menarik napas dalam-dalam. Ia merasa seolah bumi dan langit berbicara padanya. Petualangan baru telah dimulai. Misteri suku Dayak Indramayu bukan hanya soal legenda, tapi tentang identitas, keberanian, dan tanggung jawab manusia terhadap warisan leluhur. Malam itu, Sandi tidur di tepi sungai, mendengar suara gendang lembut dari dalam hutan. Suara itu bukan menakutkan lagi, tapi mengundang rasa ingin tahu dan keberanian. Ia tahu, besok ia harus memasuki inti hutan, di mana rahasia terbesar suku Dayak Merta menunggu untuk diungkap. Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Sandi dan Kiai Mustafa mulai menapaki jalur setapak yang semakin masuk ke hutan Sukamerta. Suara gemericik air sungai, gesekan daun bambu, dan kicauan burung menjadi irama perjalanan mereka. Udara pagi itu terasa segar. Namun ada aroma tanah basah yang membawa sensasi misteri, seperti menyimpan rahasia yang belum pernah disentuh manusia. Sandi menatap sekeliling, mencoba menangkap bayangan yang semalam ia lihat dalam mimpinya. Hutan ini, meski di Indramayu, terasa seperti hutan Kalimantan yang konon menjadi asal-muasal suku Dayak. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, beberapa berbatang lebar dengan ukiran alami di kulitnya, dan daun-daunnya yang rimbun menciptakan cahaya yang menembus seperti senter alami. Setiap langkahnya, Sandi merasakan getaran halus di tanah, seolah bumi sendiri menuntunnya. Kiai Mustafa berjalan di depannya, membawa sebuah tongkat kayu tua yang diukir dengan simbol burung enggang, simbol suku Dayak Merta. "Anak muda," kata Kiai, suaranya beratapi tenang, "kau harus tetap fokus. Apa yang akan kau lihat nanti bukan sekadar orang biasa.
Ini adalah ketua suku. Ia memegang pengetahuan dan rahasia yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Sandi mengangguk, walau dalam hatinya masih bergemuruh rasa takut. Ia ingat malam-malam sebelumnya, ketika mimpi dan penglihatan samar membuatnya tidak bisa tidur. Sosok perempuan tua dengan tengkorak burung di tangan, tarian di tengah api unggun, dan suara gendang yang menembus malam. Semuanya menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantinya di hutan ini. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka sampai di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar yang batangnya berukir pola spiral alami. Di tengah lapangan, terlihat sebuah pondok kayu sederhana, namun ada aura yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah menyimpan energi dari masa lalu. Di depan pondok, seorang pria tua berdiri. Tubuhnya tegap, berkulit sawo matang, dengan tato garis putih membentang di lengan dan wajahnya dihias simbol-simbol kuno. Kiai Mustafa berhenti dan menundukkan kepala. Ketua, kami membawa seorang tamu. Anak ini, ia keturunanmu. Pria tua itu menatap Sandi dengan mata yang menembus jiwa. Ada kilatan penasaran dan sekaligus pengakuan. Sandi merasa tubuhnya bergetar saat tatapan itu menyentuhnya. Jadi, ini aku, pikirnya. Ketua suku itu kemudian melangkah mendekat, menatap Sandi dari jarak dekat. Anak muda, darahmu masih murni. Kau adalah pewaris yang telah lama dinantikan. Suaranya berat, namun hangat. Kami menyembunyikan diri, bukan karena kami takut, tapi karena dunia luar tidak siap menerima kami. Sekarang, waktumu untuk belajar telah tiba. Sandi menelan ludah. Belajar? Apa yang harus aku pelajari, Pak? Tanyanya terbata-bata. Ketua suku tersenyum, lalu menunjuk ke pondok kayu. Semua pengetahuan kami ada di sini. Tapi sebelum kau belajar, kau harus melalui ujian pertama, memahami bahasa hutan. Bahasa yang kami gunakan bukan sekadar kata, tapi suara, gerak, dan getaran. Jika kau bisa memahami ini, kau akan bisa mengerti kami tanpa kata-kata. Kiai Mustafa menepuk bahu Sandi. Nak, ini langkah pertamamu. Jangan takut. Hanya mereka yang berani membuka diri yang bisa mengerti. Sandi menatap sekeliling. Ia melihat burung enggang beterbangan di atas pohon, daun bergoyang, air sungai beriak seolah menari mengikuti irama tertentu. Ia menutup mata, mencoba mendengarkan, merasakan, dan memahami. Semakin ia fokus, semakin ia menyadari, ada ritme tertentu dalam hutan ini. Suara serangga, aliran air, dan angin adalah bagian dari bahasa mereka. Hari itu, Sandi belajar dari ketua suku bagaimana membaca tanda-tanda alam, arah angin, bentuk awan, dan pola daun yang jatuh. Semua menjadi informasi. Misalnya, jika daun jatuh dalam pola spiral ke tanah, itu menandakan keberadaan makanan atau tanda peringatan. Jika air sungai beriak ke kiri, itu pertanda perubahan cuaca. Sore harinya, ketua suku membawa Sandi ke sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak bambu. Di dalamnya terdapat lukisan dinding kuno yang menggambarkan sejarah panjang suku Dayak Merta. Perjalanan dari Kalimantan, badai yang memisahkan kapal mereka, hingga percampuran dengan penduduk lokal Indramayu. Lukisan itu juga menunjukkan ritual penyembuhan dan perlindungan yang menggunakan unsur alam, air, tanah, api, dan udara. Sandi menyadari bahwa semua simbol dan pola yang ia lihat selama ini bukan sekadar hiasan, tapi pengetahuan praktis yang diwariskan nenek moyang. Ketua suku kemudian menatap Sandi dengan serius. Anak muda,
Tugasmu bukan hanya mempelajari sejarah ini. Kau harus menjaga agar pengetahuan kami tidak hilang. Dunia modern ini bisa melupakan leluhur, tapi alam tidak pernah lupa. Jika kau gagal, keseimbangan akan terganggu, dan bencana bisa datang. Sandi merasa berat, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang memunculkan keberanian. Ia mengangguk. Aku akan belajar, Pak. Aku akan menjaga semua ini. Malam itu, di tengah lapangan terbuka, ketua suku mengajarkan Sandi ritual api dan tarian penyambutan. Sandi mengikuti gerakan dengan canggung, tapi lambat laun mulai merasakan aliran energi di tubuhnya. Ada rasa hangat dan nyaman, seolah semua kekhawatiran lenyap. Api unggun yang semula hanya cahaya kini terasa hidup, menari dan bercahaya mengikuti ritme tubuh mereka. Ketua suku pun bercerita tentang legenda kuno suku Dayak Merta. Konon, setiap anggota suku memiliki penjaga roh yang turun dari langit. Penjaga ini akan muncul ketika keturunan yang murni mempelajari adat mereka dengan hati tulus. Penjaga roh bukan hanya pelindung, tapi juga pembimbing yang akan menuntun keturunan suku ke jalan yang benar. Sandi terpaku. Semua yang ia lihat dan pelajari terasa lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa suku Dayak Merta bukan sekadar legenda, tapi bagian dari sejarah manusia yang penuh hikmah. Mereka menjaga alam, menghormati leluhur, dan memelihara keseimbangan hidup. Hari demi hari berlalu, Sandi mulai memahami bahasa hutan, gerakan tarian, dan simbol yang ada di gua. Ia merasakan hubungan yang kuat antara dirinya dan suku Dayak Merta. Ia bukan hanya belajar sejarah, tapi mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Sementara itu, kabar tentang keberadaan suku ini mulai tersebar di desa Sukamerta. Beberapa warga penasaran, ada yang takut, tapi sebagian mulai menghormati suku yang selama ini tersembunyi. Sandi dan Kiai mulai merencanakan bagaimana mengungkap keberadaan suku Dayak Merta dengan aman, agar dunia luar bisa menghormati mereka tanpa merusak keseimbangan alam. Suatu malam, Sandi bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat seluruh suku Dayak Merta menari di bawah cahaya bulan purnama. Wanita tua dari mimpinya muncul, tersenyum, dan berkata, "Anak muda, kau telah memulai perjalanan. Ingatlah, keberanianmu, ketulusanmu, dan rasa hormatmu adalah kunci. Jaga rahasia kami, jaga alam, dan warisan leluhur akan hidup selamanya." Saat Sandi terbangun, ia tersenyum. Ia tahu, petualangan ini bukan sekadar mencari identitas, tapi juga belajar tentang kehidupan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan leluhur. Ia memandang hutan di luar pondok, merasakan angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan daun bambu. Ia sadar satu hal, rahasia suku Dayak Merta tidak boleh hilang. Ia adalah bagian dari cerita itu, dan cerita itu akan menginspirasi dunia jika diceritakan dengan hati tulus. Dan dari situ, perjalanan Sandi baru benar-benar dimulai, menyelami sejarah, mempelajari adat, dan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi di hutan Indramayu. Hari itu, hutan Sukamerta tampak berbeda. Kabut tipis menyelimuti tanah, sementara cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak seolah menari. Sandi melangkah perlahan di belakang Kiai Mustafa, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu hari ini adalah ujiannya pertama, tantangan yang harus ia lalui untuk membuktikan keberanian dan ketulusan hatinya sebagai keturunan suku Dayak Merta. Kiai Mustafa berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon bambu tinggi. Di tengah lapangan, terdapat sebuah batu besar yang retak di beberapa bagian,
dihiasi simbol burung enggang yang sama seperti yang ada di pusaka Kiai. Anak muda, kata Kiai Mustafa, di balik batu ini tersembunyi roh penjaga hutan. Mereka akan menguji ketulusan dan keberanianmu. Jangan takut, tapi jangan sombong. Ingat, roh ini bukan untuk dilawan, tapi untuk dimengerti. Sandi menelan ludah. Ia menatap batu besar itu, merasakan energi aneh yang bergetar dari permukaannya. Ada sensasi hangat sekaligus dingin, seperti udara musim hujan dan matahari bersatu dalam satu titik. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya bergerak cepat, membentuk sosok samar. Sosok itu tinggi, berkulit keemasan, dengan mata berkilau seperti api unggun. Suaranya dalam, bergema di seluruh hutan. Sandi, pewaris darah Dayak Merta. Jika kau ingin tahu rahasia kami, kau harus melewati ujian. Hanya yang tulus dan berani yang bisa melihat kebenaran. Sandi terkejut, tapi ia menunduk. Aku siap, roh penjaga hutan. Aku ingin belajar dan menjaga warisan leluhur. Sosok roh itu tersenyum samar, lalu menghilang dalam kabut. Namun udara di lapangan tetap bergetar, dan Sandi merasakan tenaga yang seolah menembus tulang dan hati. Kiai Mustafa menjelaskan, anak muda, ujian ini terdiri dari 3 tahap, keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Setiap tahap akan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kau harus menyelesaikan semuanya untuk bisa diterima sebagai pewaris. Tahap pertama, keberanian. Sandi diminta untuk berjalan ke sebuah jalur sempit di antara tebing dan pohon bambu, tempat kabut lebih tebal dan suara gemerisik semakin nyata. Kiai Mustafa memperingatkan, di jalur itu, kau akan menghadapi bayangan ketakutanmu sendiri. Jangan lari, jangan menutup mata. Hadapi apa adanya. Sandi melangkah. Tak lama, kabut di sekelilingnya berubah menjadi figur manusia samar, mirip orang-orang yang pernah ia kenal, tapi dengan wajah pucat dan kosong. Mereka bergerak mendekat, berbisik nama-nama Sandi dengan nada menyeramkan. Ia gemetar, ingin berbalik, tapi teringat kata-kata Kiai, hadapi apa adanya. Ia menatap bayangan itu, dan perlahan menyadari, ini bukan nyata, tapi cerminan ketakutannya sendiri. Ini, aku sendiri, kan? Bisiknya. Bayangan itu tersenyum, kemudian menghilang. Sandi merasa lega, namun jantungnya masih berdegup kencang. Tahap kedua, kesabaran. Setelah berhasil melewati jalur ketakutan, Sandi dibawa ke sungai berarus deras. Di permukaan air, terlihat bayangan pohon dan batu, namun juga ada cahaya samar yang berputar seperti pusaran. Roh penjaga muncul kembali. Di sini kau harus menunggu. Jangan menyentuh air atau melompat. Bersabarlah, dan perhatikan apa yang terjadi. Sandi duduk di tepi sungai. Arus deras terdengar menakutkan, tapi ia mencoba menenangkan diri. Lama-kelamaan, ia melihat ikan kecil menari mengikuti pusaran, daun-daun terbawa arus, dan cahaya matahari yang menembus air menciptakan pola yang indah. Ia sadar bahwa kesabaran membuka matanya pada keindahan tersembunyi dalam kekacauan. Ini pelajaran kedua, bisik roh itu, bahwa kebijaksanaan datang dari kesabaran dan pengertian dari pengamatan. Tahap ketiga, kebijaksanaan. Tahap terakhir menuntun Sandi ke sebuah gua kecil di balik tebing. Di dalamnya terdapat lukisan dinding kuno, lebih lengkap dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Terlihat perjalanan suku Dayak Merta dari Kalimantan ke Indramayu,
alat-alat yang mereka gunakan, serta ritual dan simbol untuk menjaga keseimbangan alam. Roh penjaga berkata, "Sekarang, kau harus memahami makna semua simbol ini. Jangan hanya melihat bentuknya, tapi rasakan niat dan energi yang terkandung." Sandi menatap satu persatu simbol. Burung enggang yang melambangkan penjaga roh, lingkaran spiral yang menunjukkan siklus hidup, dan garis-garis yang menandakan arah angin dan air. Lambat laun, ia merasakan hubungan antara simbol, alam, dan kehidupan manusia. Ia menutup mata, membiarkan energi gua meresap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan lembut. "Sandi, pewaris darah merta, kau telah menunjukkan keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kau layak menjadi bagian dari kami." Sosok roh penjaga muncul lagi, kini lebih jelas. Mata berkilau seperti bintang, dan senyumannya hangat. "Mulai sekarang, kau bukan hanya pewaris darah, tapi juga penjaga warisan suku Dayak Merta. Kau akan belajar lebih banyak. Namun ingat, pengetahuan harus digunakan dengan bijak, bukan untuk keserakahan." Sandi tersentak, merasa tubuhnya penuh energi. Ia tahu hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi anak desa biasa, tapi bagian dari sejarah hidup yang harus dijaga dan dihormati. Hikmah dari ujian. Kiai Mustafa menepuk bahu Sandi. "Anak muda, lihatlah sekelilingmu. Hutan, sungai, gua, semuanya adalah guru. Setiap simbol, setiap suara, dan setiap makhluk hidup menyimpan pelajaran. Kau telah membuktikan bahwa hatimu tulus, dan kini kau bisa belajar lebih dalam." Sandi menatap langit yang mulai gelap. Cahaya bulan menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Ia tersenyum, merasakan kebahagiaan dan tanggung jawab sekaligus. Semua pelajaran hari ini membuatnya sadar bahwa kehidupan bukan hanya tentang manusia, tapi tentang hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Hari itu juga, Sandi melihat sesuatu yang mengejutkan. Seekor burung enggang besar mendarat di pohon dekat mereka, memandangnya dengan mata yang tajam namun penuh pengertian. Ia tahu ini adalah tanda restu dari leluhur dan roh penjaga. "Kau telah diterima," kata Kiai Mustafa pelan. "Besok, kau akan memulai tahap berikutnya. Belajar bahasa dan ritual suku Dayak Merta dari ketua suku secara langsung. Ini akan menjadi perjalanan panjang, tapi percayalah, kau tidak akan pernah menyesal." Sore itu, Sandi duduk di tepi sungai, merenungkan semua yang terjadi. Ia sadar satu hal, misteri suku Dayak Merta bukan sekadar legenda, tapi bagian dari identitas dan sejarah yang harus dijaga. Ia juga belajar bahwa keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan bukan sekadar kata-kata, tapi pengalaman yang harus dirasakan langsung. Malamnya, di pondok kayu kecil, Sandi menulis di buku catatannya. Ia menuliskan semua simbol, pengalaman, dan pengajaran hari ini. Ia ingin suatu hari nanti, dunia luar bisa menghargai suku Dayak Merta tanpa merusak keseimbangan alam. Namun di dalam hatinya, satu pertanyaan terus mengganggu. Mengapa roh penjaga memilihnya? Dan apa arti sebenarnya dari panggilan darah leluhur itu? Jawaban dari pertanyaan itu, Sandi tahu, akan ia temukan seiring perjalanan berikutnya. Kalau kamu mau, saya bisa lanjutkan ke bab 6. Saat Sandi mulai memahami ritual inti suku Dayak Merta, menemukan artefak misterius yang membawa hikmah besar, dan semakin dekat dengan rahasia yang menghubungkan suku Dayak Merta dengan seluruh desa Sukamerta. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti hutan Sukamerta, menciptakan suasana magis.
Sandi bangun lebih awal dari biasanya, menatap hutan yang mulai hidup dengan kicauan burung dan aroma tanah basah. Ia tahu hari ini akan berbeda. Ketua suku Dayak Merta telah menunggu untuk mengajarkannya ritual inti suku, sesuatu yang hanya dilakukan oleh keturunan murni. Kiai Mustafa berjalan di sampingnya, membawa tas berisi dupa, kain hitam, dan beberapa benda kecil yang tampak seperti perhiasan kayu dan batu. Anak muda, kata Kiai, hari ini kau akan melihat inti dari ajaran mereka. Tapi ingat, ritual ini bukan hanya tentang gerakan atau simbol. Kau harus memahami maknanya dengan hati dan menyatu dengan energi alam. Sandi mengangguk. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan penasaran. Ia menatap ketua suku yang sudah menunggunya di lapangan terbuka, dengan api unggun kecil yang menyala dan asapnya menari ke langit. Ketua suku itu tersenyum lembut, matanya penuh wibawa. Selamat datang, Sandi, kata ketua suku. Hari ini kau akan belajar tentang ritual pusaka. Ritual ini menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur kami. Kau harus mengikuti setiap langkah, karena setiap gerakan memiliki makna. Sandi menelan ludah. Ia berdiri tegak, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini bukan sekadar ritual biasa. Ada energi yang terasa hidup di udara, seolah semua pohon, tanah, dan udara di hutan ini ikut mengawasinya. Memulai ritual. Ketua suku memulai dengan menaburkan serbuk kayu rumbia di sekitar lingkaran api unggun. Bau harum menyeruak, menenangkan Sandi. Ia diperintahkan untuk duduk bersila, menutup mata, dan merasakan getaran bumi melalui tanah di bawahnya. Rasakan energi yang mengalir, kata ketua suku. Bukan hanya di kakimu, tapi seluruh tubuhmu. Ini adalah sambunganmu dengan leluhur. Tanpa sambungan ini, ritual tidak akan berhasil. Sandi menutup mata dan fokus. Perlahan, ia mulai merasakan denyut halus dari tanah, udara, dan bahkan suara sungai di kejauhan. Semuanya menyatu menjadi satu harmoni. Hatinya bergetar, dan ia merasa seolah bisa melihat masa lalu suku Dayak Merta, dari saat mereka datang dari Kalimantan hingga menetap di Indramayu. Ketua suku lalu memberikan sebuah artefak misterius kepada Sandi, sebuah patung kecil berbentuk burung enggang yang terbuat dari kayu gelap. Ini adalah pusaka inti kami, kata ketua. Hanya keturunan murni yang bisa merasakan energi di dalamnya. Ia akan membimbingmu dalam ritual dan menyingkap rahasia tersembunyi. Sandi menggenggam artefak itu. Seketika, tubuhnya bergetar, dan ia melihat kilatan cahaya dalam bentuk simbol-simbol yang melayang di udara. Ia terkejut, tapi juga merasa ada kedamaian. Aku bisa merasakannya, Pak, bisiknya. Bagus, kata ketua suku. Sekarang, kau harus melakukan gerakan pertama. Gerakan pertama adalah meniru tarian leluhur, mengayunkan tangan dan kaki sesuai pola tertentu. Setiap langkah dan gerakan diiringi dengan irama gendang hutan, yang terdengar seperti berasal dari seluruh penjuru hutan. Sandi mengikuti, awalnya canggung, tapi semakin lama semakin merasakan aliran energi yang membimbing tubuhnya. Ritual berlanjut. Ketua suku mengajarkan doa-doa kuno, yang bukan sekadar kata-kata, tapi getaran yang harus dirasakan melalui tubuh. Sandi mengulangnya pelan-pelan, dan seolah-olah suara-suara hutan ikut mengiringi. Daun-daun bergetar, api unggun menari, dan bahkan burung-burung di pohon ikut berkicau mengikuti nada doa. Penglihatan misterius. Saat ritual mencapai puncaknya, Sandi tiba-tiba merasakan panas dan dingin yang bersamaan.
Ia membuka mata dan melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di sekeliling api unggun, muncul bayangan orang-orang suku Dayak Merta dari masa lampau, lengkap dengan pakaian dan tato khas mereka. Mereka menari, tertawa, dan melakukan ritual yang sama, seolah waktunya berhenti. Sandi bisa melihat wajah-wajah mereka, merasakan energi mereka, dan bahkan mendengar bisikan lembut. Anak muda, pewaris kami, jaga warisan ini, jangan biarkan hilang. Sandi terdiam. Ia sadar bahwa artefak burung enggang di tangannya adalah kunci untuk melihat masa lalu dan memahami leluhur. Tanpa itu, energi dan penglihatan ini tidak akan muncul. Ketua suku menatapnya dengan bijak. Sekarang kau mengerti, nak. Ritual ini bukan sekadar simbol. Ini adalah penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kau harus menyimpan semua ini dalam hati dan mengajarkan dengan bijak kelak. Tanda alam. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun rumbia. Burung enggang besar terdengar bersuara di kejauhan. Sandi menatap sekeliling dan menyadari bahwa alam di hutan ini bereaksi terhadap ritual. Pohon-pohon bergoyang, air sungai beriak lebih indah, dan kabut tipis menari mengikuti energi ritual. Kau melihatnya, bukan? Tanya ketua suku. Alam dan manusia saling terikat. Setiap tindakan, setiap niat, mempengaruhi keseimbangan. Itu sebabnya ritual ini penting. Ini adalah pelajaran bagi semua keturunan, menghormati alam dan leluhur. Sandi tersenyum, merasa tubuhnya dan pikirannya menyatu dengan energi hutan. Ia sadar bahwa selama ini manusia sering lupa bahwa alam bukan sekadar sumber hidup, tapi guru dan pelindung. Hikmah dari ritual. Setelah ritual selesai, ketua suku memberi Sandi pelajaran terakhir hari itu. Anak muda, ingat ini, keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan yang kau pelajari sebelumnya hanyalah permulaan. Ritual inti ini mengajarkanmu tentang hubungan antara manusia, leluhur, dan alam. Kau harus menjaga semua ini dengan hati tulus. Sandi menunduk, menyadari beratnya tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Ia bukan lagi anak desa biasa, tapi penjaga warisan suku Dayak Merta, pewaris darah dan pengetahuan yang harus dijaga agar tidak hilang. Malam itu, setelah ritual, Sandi duduk di tepi sungai kecil, memandangi bulan yang memantul di permukaan air. Ia memikirkan semua yang terjadi. Penglihatan roh leluhur, artefak burung enggang, gerakan ritual, dan energi alam yang terasa hidup. Semua itu memberinya pemahaman baru tentang kehidupan, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan dunia di sekitarnya. Ia menulis di buku catatannya. Hari ini aku belajar bahwa sejarah dan warisan bukan sekadar cerita masa lalu. Mereka hidup di alam, di hati manusia, dan di setiap tindakan yang kita lakukan. Aku adalah bagian dari cerita itu, dan aku harus menjaganya. Di kejauhan, terdengar suara burung enggang, seolah memberi restu. Sandi tersenyum. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak misteri yang harus diungkap, artefak kuno lain, ritual rahasia yang belum pernah ia pelajari, dan hubungan suku Dayak Merta dengan seluruh desa Sukamerta. Namun satu hal sudah pasti, Sandi siap menghadapi semua tantangan, karena kini ia menyadari arti keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam menjaga warisan leluhur. Beberapa hari setelah ritual inti, Sandi merasa dirinya berbeda. Setiap langkah di hutan Sukamerta kini terasa seperti menyentuh energi leluhur. Ia mampu merasakan getaran tanah,
arus sungai, bahkan suara daun yang jatuh. Semuanya seakan memiliki pesan tersembunyi. Kiai Mustafa menepuk pundaknya saat mereka berjalan di jalur setapak hutan. Nak, kau telah memahami inti ritual. Tapi perjalananmu belum selesai. Ada satu artefak rahasia lagi yang harus kau temukan. Artefak ini lebih tua, lebih kuat, dan penuh teka-teki. Sandi menatap Kiai. Artefak apa? Pak? Apa hubungannya dengan suku Dayak Merta? Kiai Mustafa tersenyum, matanya tajam. Ini artefak yang tersembunyi sejak zaman leluhur. Dulu, artefak ini digunakan untuk membaca tanda alam dan peringatan roh penjaga. Hanya yang tulus dan mampu mengerti simbol suku Dayak Merta yang bisa menemukannya. Mendengar itu, Sandi merasakan jantungnya berdegup cepat. Ia tahu ini adalah ujian paling sulit sejauh ini. Tidak hanya keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan menafsirkan teka-teki leluhur. Petunjuk pertama. Kiai Mustafa membawa Sandi ke sebuah area yang jarang dikunjungi manusia, jauh di dalam hutan. Di sana terdapat sebuah gua tersembunyi yang mulutnya tertutup akar-akar pohon besar. Di depannya terdapat batu besar yang diukir simbol burung enggang, lingkaran spiral, dan garis-garis panjang seperti peta. Ini adalah petunjuk pertama, kata Kiai. Lihat dengan teliti. Simbol ini menunjukkan arah dan waktu. Kau harus menafsirkannya untuk menemukan artefak. Sandi menatap simbol itu, merasakan getaran halus dari batu. Ia mengingat semua yang diajarkan ketua suku. Setiap simbol memiliki makna, setiap garis menunjukkan arah, dan setiap lingkaran spiral menandakan siklus alam. Ia mulai menggambar ulang simbol itu di buku catatannya, mencoba menafsirkan setiap detail. Lama-kelamaan, ia menyadari bahwa lingkaran spiral menunjukkan waktu tertentu saat bulan purnama dan posisi matahari, sementara garis-garis panjang menunjukkan jalur rahasia menuju gua tersembunyi. Ini bukan sekadar peta, bisik Sandi. Ini teka-teki yang harus dipecahkan hati dan pikiran. Kiai Mustafa tersenyum bangga. Bagus, Nak. Kau mulai memahami cara leluhur berpikir. Mereka tidak meninggalkan artefak sembarangan. Segalanya harus selaras dengan alam dan energi. Menembus gua tersembunyi. Sandi mengikuti jalur yang ditunjukkan simbol, menapaki akar-akar pohon, melewati semak berduri, dan menyusuri sungai kecil yang airnya jernih. Hutan semakin rimbun, cahaya matahari nyaris tidak menembus, dan kabut tipis menciptakan suasana misterius. Setelah beberapa jam, mereka tiba di mulut gua tersembunyi. Di sini, kata Kiai. Hati-hati, Nak. Masuk ke gua berarti kau harus menghadapi ujian terakhir. Uji intuisi dan ketulusan hati. Sandi menarik napas dalam-dalam, merasakan energi gua yang kuat. Di dalam, udara lembab dan dingin, suara tetesan air terdengar seperti irama kuno. Ia memegang artefak burung enggang yang sebelumnya ia temukan, merasakan energi yang menuntunnya ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, bayangan samar muncul. Sosok itu mirip manusia, tapi bercahaya biru keperakan. Siapa yang masuk tanpa niat tulus, akan tersesat selamanya, bisik sosok itu. Sandi menunduk, suara hatinya jelas, aku tulus. Aku ingin memahami, belajar, dan menjaga warisan suku Dayak Merta. Sosok itu tersenyum samar, kemudian menghilang. Sebuah jalur rahasia terbuka di dinding gua, memancarkan cahaya lembut yang menuntun langkahnya. Artefak rahasia. Di ujung jalur gua,
Sandi menemukan kotak kayu kecil berukir simbol burung enggang dan spiral. Kotak itu tertutup rapat, tapi energi yang terpancar darinya membuat Sandi gemetar. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalam terdapat mata batu hijau yang memancarkan cahaya lembut, dilengkapi dengan gulungan daun lontar kuno yang ditulis dengan simbol suku Dayak Merta. Kiai Mustafa menatapnya serius. Ini adalah artefak rahasia. Mata batu ini bukan sekadar benda. Ia adalah alat untuk membaca tanda alam, roh penjaga, dan peringatan bagi manusia. Lontar ini berisi pengetahuan leluhur yang harus kau pahami dengan hati, bukan sekadar membaca kata-kata. Sandi merasakan energi mata batu yang mengalir melalui tangannya. Ia melihat kilatan cahaya seperti simbol yang menari di udara, menampilkan visi masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan desa Sukamerta. Ia tersentak, menyadari betapa besar tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Teka-teki lontar kuno. Gulungan lontar kuno itu penuh simbol dan tanda. Sandi harus menafsirkan setiap garis dan spiral untuk memahami pesan rahasia leluhur. Ia duduk di gua, menyalakan obor kecil, dan mulai menulis ulang simbol ke buku catatannya. Beberapa jam berlalu, dan Sandi mulai memahami pola. Ia menyadari bahwa setiap simbol adalah peringatan dan panduan, menjaga sungai dari pencemaran, menanam pohon untuk keseimbangan hutan, menghormati leluhur melalui ritual, dan mengajarkan generasi muda tentang kehidupan harmonis. Ia juga menemukan pesan tersembunyi, ketulusan hati akan membawa cahaya, keserakahan akan membawa kehancuran. Ingat, manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa. Sandi menunduk, tersentuh oleh kebijaksanaan leluhur. Ia sadar bahwa artefak ini bukan sekadar benda, tapi guru yang membimbing manusia agar hidup selaras dengan alam dan roh penjaga. Ujian terakhir, roh penjaga. Saat Sandi menatap artefak dan lontar, sosok roh penjaga muncul lagi, kali ini lebih jelas. Cahaya biru keperakan memancar dari tubuhnya, dan matanya tajam namun penuh pengertian. Sandi, pewaris darah Dayak Merta, kau telah melewati keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kau telah memahami ritual inti, dan kini kau menemui artefak rahasia. Tapi ada ujian terakhir. Apakah kau akan menggunakan pengetahuan ini dengan tulus atau untuk keserakahan? Sandi mengangguk mantap. Aku tulus. Aku ingin menjaga warisan, belajar, dan mengajarkan dengan bijak. Aku tidak akan menggunakan ini untuk keuntungan diri sendiri. Roh penjaga tersenyum, dan seketika mata batu di tangannya bersinar lebih terang. Bagus. Kau diterima sebagai penjaga sejati. Ingat, Sandi, pengetahuan adalah tanggung jawab. Gunakan untuk kebaikan, dan warisan suku Dayak Merta akan selamanya hidup. Sandi merasa seluruh tubuhnya hangat, seolah energi leluhur dan alam mengalir melalui dirinya. Ia sadar bahwa tanggung jawabnya kini lebih besar, bukan sekadar menjaga artefak atau ritual, tapi menjadi penghubung antara manusia, alam, dan leluhur. Hikmah dari bab ini. Sandi belajar beberapa pelajaran penting. Ketulusan hati adalah kunci untuk memahami warisan leluhur. Tanpa ketulusan, pengetahuan bisa menjadi racun. Artefak dan simbol bukan sekadar benda mati. Mereka hidup melalui energi, sejarah, dan hubungan manusia dengan alam. Tanggung jawab adalah inti dari warisan budaya. Generasi penerus harus belajar menjaga keseimbangan hidup, bukan hanya mencari keuntungan. Manusia dan alam saling terkait. Merusak alam berarti merusak diri sendiri.
Dan memahami alam berarti memahami kehidupan. Malam itu, Sandi duduk di tepi api unggun gua, menulis catatan panjang tentang artefak, lontar, dan pengalaman hari itu. Ia menatap mata batu hijau yang bersinar lembut, dan tersenyum. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi ia siap. Di luar gua, burung enggang terdengar bersuara jauh di kejauhan, seolah memberi restu. Sandi tahu bahwa warisan suku Dayak Mertakini ada di tangannya, dan ia akan menghadapi tantangan berikutnya dengan keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Besok, ia akan mempelajari bahasa rahasia suku Dayak Merta, menafsirkan simbol kuno yang lebih kompleks, dan menghadapi tantangan dari manusia yang tidak memahami nilai warisan ini, yang bisa mengancam keseimbangan hutan dan desa. Sandi menutup mata, merasakan energi alam dan roh penjaga, dan berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan menjaga warisan ini, menghormati leluhur, dan memastikan keseimbangan hidup tetap terjaga. Dunia akan belajar dari kami, dengan hati yang tulus. Beberapa hari setelah Sandi menemukan artefak rahasia, ketenangan desa Sukamerta mulai terganggu. Orang-orang luar mulai terlihat di sekitar hutan, beberapa membawa kamera, dan yang lainnya membawa alat-alat berat, seperti ingin menelusuri hutan tanpa memperhatikan aturan suku Dayak Merta. Kiai Mustafa memperingatkan Sandi, "Nak, jangan anggap enteng mereka. Orang luar tidak memahami nilai warisan ini. Mereka hanya melihat harta, bukan makna. Kau harus siap menghadapi mereka." Sandi menatap hutan yang ia cintai. Ia merasakan energi artefak dan doa leluhur masih kuat mengalir. Tetapi ia juga menyadari, manusia bisa menjadi ancaman terbesar bagi keseimbangan alam. "Aku siap, Pak. Aku tidak akan membiarkan hutan dan warisan ini dirusak." Kecurigaan dan jejak orang asing. Hari itu, Sandi dan Kiai berjalan ke area hutan yang sebelumnya jarang dikunjungi manusia. Di sepanjang jalan, Sandi melihat bekas kaki dan beberapa jejak benda asing, botol plastik, kawat, dan potongan kain. Itu jelas bukan sisa penduduk desa, melainkan orang luar yang mencari artefak atau rahasia suku Dayak Merta. "Kau lihat ini, Nak?" kata Kiai sambil menunjuk jejak di tanah lembab. "Mereka sudah berada lebih dekat dari yang kau kira. Jangan sampai mereka menemukan artefak." Sandi menunduk, menyadari bahaya yang mendekat. Ia harus bertindak cepat, tapi dengan bijak. Ancaman ini bukan hanya soal artefak, tetapi juga soal kehidupan desa dan hutan. Rencana perlindungan. Kiai Mustafa mengajak Sandi kembali ke lingkaran ritual. Di sana, ketua suku dan beberapa tetua menunggu. "Kita harus membuat rencana," kata ketua suku. "Orang luar tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mereka pikir ini hutan biasa, tapi ini adalah wilayah leluhur." Sandi mengangguk. Ia merasa tanggung jawabnya semakin besar. Bersama kiai dan ketua suku, mereka menyiapkan beberapa strategi. Simbol penjaga hutan, menandai jalur masuk dengan simbol rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh anggota suku. Tanda alam menggunakan daun, akar, dan suara alami untuk menyesatkan orang asing yang mencoba masuk. Ritual perlindungan, melakukan doa dan gerakan tertentu agar energi hutan dan roh penjaga memberi peringatan kepada manusia yang berniat jahat. Kiai Mustafa menepuk pundak Sandi. "Ini adalah ujianmu. Kau harus menggabungkan semua yang telah kau pelajari. Keberanian, kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati." Pertemuan pertama dengan orang luar. Beberapa jam kemudian, Sandi mendengar suara langkah berat dan alat kamera berderak.
Ia menengok ke semak-semak dan melihat 3 orang asing yang tampak bingung, mencoba mencari jalur masuk hutan. Mereka membawa peta dan alat GPS, tetapi tidak ada yang tahu tentang simbol dan tanda rahasia suku Dayak Merta. Sandi menahan napas, merasakan detak jantungnya meningkat. Ia tahu ini adalah momen penting. Apakah ia akan menghadapi mereka langsung atau menggunakan ilmu yang diajarkan leluhur untuk menyesatkan mereka? Ia memilih strategi kedua, menggunakan tanda alam dan simbol rahasia. Ia mengambil tongkat burung enggang dan mulai menggambar simbol di tanah dengan serbuk kayu. Angin malam berhembus, membawa bau daun rumbia dan daun pandan, seolah menciptakan labirin alami yang membingungkan orang asing. Orang-orang itu berjalan beberapa langkah, kemudian berhenti. Peta dan GPS mereka tidak lagi akurat. Kabut tebal muncul secara tiba-tiba, dan suara-suara hutan terdengar seperti bisikan. Sandi tersenyum dalam hati. Hutan dan roh penjaga bekerja bersamanya. Konflik muncul. Namun salah satu orang asing, seorang pria bertubuh besar, tidak menyerah. Ia mencoba memasuki jalur lain dan berteriak, "Ini pasti ada sesuatu di sini. Jangan biarkan mereka menipu kita." Sandi merasakan energi gua dan artefak yang masih ada dalam dirinya. Ia tahu ia harus bertindak lebih dari sekadar menyesatkan. Ia melakukan gerakan yang diajarkan dalam ritual inti, mengayunkan tangan dan kaki mengikuti irama tertentu, sambil mengucapkan doa perlindungan dengan suara hati. Tiba-tiba, pohon-pohon di sekitar bergerak perlahan, cabang-cabang menutupi jalur masuk, dan suara burung enggang terdengar nyaring, membuat orang asing ketakutan. Mereka mundur, merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka yang menjaga hutan ini. Apakah ini nyata? Salah satu dari mereka bertanya dengan gemetar. Seolah hutan hidup. Sandi menunduk, tapi hatinya tenang. Ia tahu ini adalah perlindungan dari leluhur dan energi hutan, bukan karena kekuatan fisik semata. Hikmah dari ancaman. Setelah orang asing pergi, Sandi dan Kiai duduk di tepi sungai. Kiai menatapnya serius. "Nak, ingat, tidak semua ancaman bisa dihadapi dengan kekuatan. Kadang, kebijaksanaan, kesabaran, dan ketulusan hati jauh lebih kuat. Hutan ini mengajarkan kita hal itu." Sandi merenung. Ia sadar bahwa manusia yang tidak memahami nilai warisan dan alam bisa menjadi ancaman lebih besar daripada apapun. Ia harus menjaga artefak, ritual, dan keseimbangan hutan dengan hati tulus dan pikiran bijak. Ia juga menyadari satu hal penting, bahwa warisan suku Dayak Merta tidak hanya milik desa, tapi pelajaran bagi seluruh manusia. Jika manusia belajar menghormati alam, menghormati leluhur, dan menjaga keseimbangan hidup, konflik seperti ini tidak akan terjadi. Malam refleksi. Malam itu, Sandi duduk di atas batu besar dekat api unggun, memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia mengingat semua pelajaran, ritual inti, artefak rahasia, simbol, dan ancaman dari manusia luar. Semua itu membentuk satu kesadaran baru dalam dirinya. Ia menulis di buku catatannya. Warisan ini bukan sekadar simbol atau artefak. Ini adalah panduan hidup, pengingat bahwa manusia, alam, dan leluhur terikat satu sama lain. Ketulusan hati adalah kunci, dan kebijaksanaan adalah perlindungan. Aku harus menjaga semua ini untuk hutan, desa, dan generasi mendatang. Tiba-tiba, suara burung enggang terdengar di kejauhan, seolah memberi restu atas tekad Sandi. Ia tersenyum, merasakan energi hutan mengalir di tubuhnya, menguatkan semangatnya untuk menghadapi tantangan berikutnya. Besok,
Sandi akan mempelajari simbol rahasia yang lebih kompleks, menghadapi ancaman yang lebih nyata dari manusia serakah, dan menemukan kunci untuk menjaga keseimbangan antara desa dan hutan yang sangat rapuh. Ia menutup mata, merasakan napas hutan dan doa leluhur yang terus mengalir. Sandi tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi ia siap menghadapi apapun dengan hati tulus, pikiran bijak, dan keberanian yang sejati. Beberapa hari setelah pertemuan pertama dengan orang luar, ketegangan di hutan Sukamerta semakin terasa. Orang-orang asing itu tampak lebih agresif. Mereka membawa lebih banyak peralatan dan terlihat bertekad menemukan artefak rahasia suku Dayak Merta. Sandi menyadari bahwa perlindungan simbol dan ritual saja tidak cukup. Ia harus menghadapi mereka secara langsung, tetapi dengan bijak, bukan dengan kekerasan. Bersama Kiai Mustafa dan beberapa tetua suku, mereka menyusun rencana baru, menggabungkan ilmu ritual, simbol rahasia, dan strategi alam untuk menghadapi ancaman ini. Tanda alam yang membingungkan. Pagi itu, Sandi berjalan di tepi sungai, memeriksa jalur yang telah ditandai. Ia menaburkan serbuk kayu, menggantung daun pandan, dan membuat pola simbol rahasia di tanah. Semua itu bukan hanya untuk menyesatkan orang luar, tetapi juga sebagai tanda bagi roh penjaga hutan untuk menguatkan energi perlindungan. Kiai Mustafa menatapnya sambil berkata, "Nak, ingat, hutan adalah temanmu. Gunakan energi alam, bukan hanya kekuatan fisik. Orang luar tidak bisa memahami simbol ini, tapi roh penjaga akan bekerja bersamamu." Sandi mengangguk. Ia merasakan getaran tanah di bawah kakinya, mendengar suara air sungai yang berirama, dan melihat burung enggang terbang di atas pohon. Semua memberi petunjuk, semua membantu membingungkan orang asing. Orang luar menyerang. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah berat dan teriakan dari arah hutan. Orang-orang asing itu datang, membawa peta, GPS, dan kamera. Mereka tampak kebingungan karena simbol dan tanda alam membuat jalur yang mereka ikuti berbelok-belok dan berubah arah. "Ini gila!" teriak salah satu pria. "Seolah hutan ini hidup." Sandi menatap mereka dari balik semak, memegang artefak burung enggang yang memancarkan energi lembut. Ia menenangkan diri, mengingat semua pelajaran dari ketua suku dan kiai. Keberanian, kesabaran, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Ia tahu bahwa konfrontasi fisik bukan jawaban. Sebaliknya, ia harus menggunakan simbol rahasia, doa, dan energi hutan untuk menuntun mereka keluar tanpa membahayakan siapapun. Ritual perlindungan. Sandi melakukan gerakan ritual inti, mengayunkan tangan dan kaki mengikuti irama tertentu, sambil mengucapkan doa dalam hati. Mata batu hijau di artefak rahasia bersinar lembut, dan cahaya itu menyebar ke seluruh hutan, membuat kabut tebal turun dengan cepat. Orang asing terhenti, kebingungan. Mereka mencoba melanjutkan jalan, tapi pohon-pohon seakan menutup jalur, cabang-cabang bergerak sendiri, dan suara burung enggang terdengar nyaring di kejauhan. Semuanya seakan memberi peringatan, hutan ini dijaga oleh kekuatan yang lebih besar daripada mereka. Sandi menatap mereka dari kejauhan dan berbicara dengan suara hati. "Kau tidak memahami apa yang kau cari. Ini bukan harta. Ini adalah warisan dan keseimbangan. Jika kau tidak tulus, kau akan tersesat di sini selamanya." Orang-orang itu gemetar, beberapa mundur, beberapa terlihat panik. Sandi tidak berhenti. Ia menguatkan energi dari artefak, menggabungkan dengan doa dan gerakan ritual. Dalam sekejap, hutan berubah menjadi labirin alami yang membuat orang luar kebingungan. Rahasia artefak ketiga.
Setelah orang asing mundur, Sandi duduk di tepi sungai, menarik napas panjang. Ia tahu ancaman ini belum berakhir, dan suku Dayak Merta masih memiliki rahasia terbesar yang belum ia ketahui. Artefak ketiga, yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa dan mampu menyatukan semua ilmu leluhur. Kiai Mustafa menatapnya. Nak, kau telah melewati banyak ujian. Tapi artefak ketiga bukan sekadar benda. Ia adalah kunci untuk memahami sejarah suku, membaca tanda alam, dan menuntun manusia agar hidup selaras dengan alam. Sandi merasakan detak jantungnya meningkat. Ia tahu pencarian artefak ketiga ini akan lebih sulit, penuh teka-teki dan ujian yang menguji keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan lebih dari sebelumnya. Memulai pencarian. Keesokan harinya, Sandi memulai perjalanan mencari artefak ketiga. Kiai Mustafa memberikan peta kuno yang penuh simbol misterius, dan beberapa petunjuk rahasia yang hanya bisa dipahami dengan intuisi dan pengalaman ritual. Ini jalur yang sangat tua. Nah, kau akan menemukan gua tersembunyi, sungai bawah tanah, dan tanda-tanda leluhur yang harus kau pahami. Jangan tergesa-gesa. Setiap langkah harus selaras dengan energi alam. Sandi mengikuti petunjuk, menyusuri sungai, menyeberangi jembatan kayu tua, dan berjalan di jalur sempit yang dibatasi tebing. Energi hutan semakin kuat, dan ia merasakan kehadiran roh leluhur, seolah membimbing setiap langkahnya. Ujian hati dan pikiran. Di tengah perjalanan, Sandi tiba di sebuah area yang dipenuhi simbol kuno di batu dan pohon. Simbol itu lebih kompleks daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Ia duduk dan mencoba menafsirkan satu persatu, mengingat semua pelajaran yang diajarkan ketua suku dan kiai. Tiba-tiba, bayangan samar muncul. Sosok itu bercahaya biru keperakan, seperti roh penjaga yang pernah ia temui. Sandi, pewaris suku Dayak Merta. Kau akan menghadapi ujian terakhir. Apakah hatimu tulus untuk menjaga warisan, atau hanya untuk keinginan pribadi? Sandi menunduk, menatap artefak burung enggang di tangannya. Aku tulus. Aku ingin menjaga, memahami, dan mengajarkan warisan ini. Aku tidak ingin menggunakannya untuk keserakahan atau keuntungan pribadi. Sosok itu tersenyum, dan cahaya biru memancar lebih kuat. Jalan rahasia terbuka di balik tebing, menuntun Sandi ke gua tersembunyi yang diyakini menjadi rumah artefak ketiga. Penemuan artefak ketiga. Di dalam gua, Sandi menemukan sebuah kotak batu besar dengan simbol burung enggang, spiral, dan garis-garis bercahaya. Ia mendekat, merasakan energi yang memancar dari kotak itu membuat seluruh tubuhnya bergetar. Ia membuka kotak perlahan, dan menemukan artefak berupa tongkat kayu tua berukir simbol kuno, dihiasi mata batu hijau dan merah, serta gulungan lontar kedua yang lebih panjang dari yang sebelumnya. Artefak ini memancarkan energi yang kuat, seolah menyatukan semua pengetahuan leluhur suku Dayak Merta. Hari itu, Sandi merasakan udara di hutan Sukamerta berbeda. Sunlik menembus celah daun dengan lembut. Namun ada rasa tegang dan penuh misteri. Artefak ketiga berada di tangannya, memancarkan energi yang kuat. Ia tahu, hari ini akan menjadi ujian terakhir, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh desa dan keseimbangan hutan. Kiai Mustafa menatapnya serius. Nak, semua yang kau pelajari akan diuji hari ini. Ancaman manusia serakah akan datang lagi, kali ini lebih licik. Mereka tahu ada artefak ketiga, dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Kau harus menghadapi mereka dengan keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan. Sandi menarik napas panjang.
Ia merasakan energi dari artefak dan hutan, seolah leluhur menuntun langkahnya. Ia tahu tanggung jawabnya bukan hanya menjaga artefak, tapi juga memastikan generasi mendatang mengerti nilai kehidupan selaras alam dan leluhur. Persiapan terakhir. Sandi dan Kiai bersama beberapa tetua suku menyiapkan jalur perlindungan terakhir. Mereka menaburkan serbuk kayu khusus, menandai simbol rahasia di pohon, dan menyusun strategi alami. Jalur sungai, akar-akar pohon, dan kabut hutan yang bisa menyesatkan orang asing. Selain itu, mereka menyiapkan ritual perlindungan terakhir yang hanya bisa dilakukan dengan artefak ketiga. Sandi menyalakan obor kecil, memegang tongkat kayu berukir simbol kuno, dan mulai mengucapkan doa dalam hati. Cahaya mata batu hijau dan merah di tongkat bersinar terang, memantul di tebing gua dan membuat seluruh hutan seakan hidup. Nah, kata Kiai, ingat, keberanian fisik bukan satu-satunya jawaban. Kau harus peka terhadap energi alam, roh penjaga, dan hati manusia. Ini adalah ujian terakhir, ujian ketulusan. Kedatangan musuh terakhir. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dan teriakan dari arah hutan. Orang asing itu datang, membawa peralatan canggih, senyum serakah di wajah mereka. Mereka terlihat yakin bisa menemukan artefak ketiga. Namun, begitu mereka memasuki jalur yang ditandai, semuanya berubah. Pohon-pohon seakan menutup jalur, kabut turun tebal, dan suara burung enggang terdengar nyaring. GPS mereka tidak lagi akurat, peta mereka tidak berguna, dan mereka mulai merasa kebingungan dan takut. Sandi menatap mereka dari kejauhan, memegang artefak ketiga. Ia merasakan energi hutan dan leluhur yang kuat mengalir melalui dirinya. Ia tahu, ini saatnya untuk menunjukkan kebijaksanaan yang sejati. Konfrontasi penuh hikmah. Salah satu orang asing, pria bertubuh besar, maju dan berteriak, "Kembalikan artefak itu. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan." Sandi menatapnya, suara hati tenang. Ini bukan benda untuk dimiliki. Ini adalah warisan leluhur, untuk mengajarkan manusia hidup selaras dengan alam. Jika kau tidak tulus, kau tidak akan memahami. Pria itu marah dan mencoba menyerang. Namun tiba-tiba, akar-akar pohon menonjol dari tanah, menahan langkahnya, sementara cabang-cabang bergerak menutupi jalur. Energi hutan mengalir melalui artefak ketiga, menciptakan medan pelindung yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan fisik semata. Orang asing itu terpaku. Mereka mulai menyadari bahwa hutan ini bukan hanya tempat biasa, tapi dilindungi oleh energi leluhur dan keselarasan alam. Beberapa mulai mundur, dan yang lain terlihat bingung, tidak tahu bagaimana melanjutkan. Ujian ketulusan. Setelah orang asing mundur, sosok roh penjaga muncul lagi, bercahaya biru keperakan. Sandi, pewaris suku Dayak Merta. Kau telah menunjukkan keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Tapi ada satu ujian terakhir. Apakah hatimu siap menanggung tanggung jawab ini selamanya? Sandi menunduk, menatap tongkat kayu berukir simbol kuno. Ia merasakan energi leluhur, energi hutan, dan doa desa mengalir bersamaan. Dengan keyakinan, ia berkata, "Aku siap. Aku akan menjaga warisan ini, mengajarkannya dengan tulus, dan memastikan keseimbangan hidup tetap terjaga. Aku tidak akan menyerah pada keserakahan atau ego manusia." Roh penjaga tersenyum, dan seketika artefak ketiga bersinar lebih terang. Sebuah portal energi terbuka di gua, memantulkan sejarah, masa kini, dan masa depan desa Sukamerta.
Sandi melihat kilatan semua generasi suku Dayak Merta, perjuangan mereka, dan bagaimana warisan ini harus dijaga. Pesan terbesar leluhur. Di gulungan lontar ketiga, tertulis pesan terakhir. Warisan ini adalah guru. Ia mengajarkan manusia tentang keseimbangan, ketulusan, dan keberanian. Jangan biarkan keserakahan merusak alam, jangan biarkan ego menutup hati. Yang tulus akan mendapat cahaya, yang serakah akan tersesat. Ingat, manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa. Sandi menunduk, tersentuh. Ia menyadari bahwa artefak ketiga bukan sekadar benda, tapi kunci untuk membimbing seluruh generasi agar hidup selaras dengan alam dan leluhur. Kemenangan bukan kekerasan. Hari itu, orang asing pergi, tidak pernah kembali. Mereka belajar bahwa tidak semua yang diinginkan bisa diraih dengan kekerasan atau keserakahan. Sandi dan suku Dayak Merta tetap menjaga artefak, hutan, dan desa dengan ketulusan hati, kebijaksanaan, dan keberanian. Sandi merasakan energi hutan, roh leluhur, dan doa desa bersatu. Ia tahu perjalanan ini baru permulaan, tapi fondasi telah terbangun. Generasi muda akan diajarkan simbol, ritual, dan nilai kehidupan selaras alam. Refleksi dan hikmah abadi. Malam itu, Sandi duduk di atas batu besar di tepi sungai, memandang bintang-bintang. Ia menulis catatan panjang tentang semua pengalaman, semua pelajaran, dan semua misteri yang ia hadapi. Beberapa hikmah yang ia tulis. Ketulusan hati adalah kunci memahami warisan leluhur. Tanpa ketulusan, pengetahuan bisa menjadi racun. Keberanian dan kebijaksanaan harus berjalan seiring. Keberanian tanpa bijak bisa merusak. Bijak tanpa keberanian tidak cukup. Manusia dan alam saling terkait. Merusak alam berarti merusak diri sendiri. Menghormati alam berarti menghormati kehidupan. Warisan budaya bukan sekadar benda atau simbol. Ia adalah pengingat, guru, dan penghubung antara manusia, leluhur, dan alam. Ancaman dari keserakahan manusia bisa diatasi dengan ketulusan, simbol, dan energi alam. Tidak semua bisa dihadapi dengan kekerasan. Sandi menatap artefak ketiga yang bersinar lembut di tangannya. Ia tahu, tanggung jawab ini berat, tapi ia siap. Dengan ketulusan hati, keberanian, dan kebijaksanaan, ia akan menjadi penjaga sejati suku Dayak Merta, menjaga hutan, desa, dan warisan leluhur untuk generasi mendatang. Di kejauhan, burung enggang terdengar bersuara nyaring, seakan memberi restu dan salam perpisahan. Sandi tersenyum, merasakan energi alam dan doa leluhur mengalir bersamanya, menandakan perjalanan panjang ini mencapai puncaknya. Namun pembelajaran dan hikmah akan terus hidup selamanya. Sandi menyadari satu hal penting. Warisan suku Dayak Merta adalah pelajaran bagi seluruh manusia. Ia bukan hanya menjaga artefak, tapi juga mengajarkan dunia tentang keseimbangan, ketulusan, keberanian, dan keharmonisan hidup dengan alam dan leluhur. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang dan suara hutan yang damai, Sandi menutup mata, tersenyum, dan berjanji. Aku akan menjaga warisan ini, menghormati leluhur, dan memastikan bahwa generasi mendatang memahami arti hidup selaras dengan alam. Ini bukan sekadar tanggung jawab, ini adalah kehidupan yang sejati. Dengan itu, kisah inspiratif suku Dayak Merta di Indramayu mencapai klimaksnya. Drama, misteri, teka-teki, dan legenda telah memberikan hikmah yang mendalam, meninggalkan pesan abadi bagi siapa saja yang ingin belajar dari alam, leluhur, dan ketulusan hati.
Dari cerita ini kita belajar bahwa warisan leluhur bukan sekadar kisah masa lalu, tapi pesan kehidupan yang harus dijaga dengan hati yang tulus. Bahwa alam, budaya, dan spiritualitas manusia saling terhubung. Ketika keserakahan muncul, keseimbangan akan hilang. Namun ketika kita hidup dengan ketulusan, menghormati sesama dan alam ciptaannya, maka keberkahan akan kembali hadir. Kita diajarkan untuk tidak meremehkan kearifan lokal, karena di balik setiap legenda, tersimpan nilai yang mengingatkan manusia agar tidak sombong terhadap bumi dan kehidupan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga kita semua menjadi hamba yang menjaga bumi, menghormati leluhur, dan selalu mengingat bahwa setiap hikmah yang tersembunyi adalah tanda kasih sayang Allah bagi mereka yang mau berpikir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini membawa inspirasi dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.